Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channelnya Taufik Pai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tanda loncengnya agar mendapat update video terbaru dari channel saya Taufik Pai. Kali ini saya membuat video tentang konfigurasi dasar router mikrotik menggunakan Winbox. Apa itu mikrotik? Mungkin kalian sudah mengetahui apa itu mikrotik, dan bagi yang belum mengetahui apa itu mikrotik, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Mikrotik adalah salah satu router yang paling populer saat ini. Merek ini dibuat oleh perusahaan dari negara Latvia. Mikrotik router ini atau router boot sebutan lainnya memiliki banyak sekali fitur-fitur yang membantu untuk membangun jaringan yang stabil, lancar, dan sangat mudah untuk dimengerti oleh orang-orang atau bagi kita yang baru belajar untuk membangun jaringan. Bahkan saat sekarang ini banyak orang-orang yang membuat usaha sampingan seperti wifi atau hotspot voucheran menggunakan perangkat mikrotik. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan atau saya akan mulai menunjukkan bagaimana caranya untuk konfigurasi dasar mikrotik router. Tapi untuk mengkonfigurasi router mikrotik, kita harus mengetahui beberapa syarat-syaratnya. Ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan dasar tentang pengalamatan IP. Yang kedua, tentunya kita harus mempunyai perangkat mikrotik router boot, atau bisa juga dengan PC yang sudah terinstall dengan router OS nya mikrotik. Ketiga, perangkat lunak Winbox, karena kita akan mengkonfigurasinya menggunakan Winbox. Dan yang keempat adalah PC atau komputer dengan sistem operasi Windows serta kabel RJ45 ya, untuk menghubungkan mikrotik ke jaringan. Jika kita sudah memenuhi syarat-syarat 4 syarat tersebut, maka kita sudah siap untuk memulai konfigurasi dasar router mikrotik. Misalnya, kita akan membangun sebuah jaringan sederhana seperti ini ya. Di sini ada jaringan internet dari ISP dengan gateway. ISP-nya adalah 177.33.11.1/30.
dan masuk ke mikrotik ke port 1 mikrotik, atau bisa saja dari port lainnya, bisa port 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini saya akan membuat dari port 1 mikrotik yang kita miliki. Dan port ke arah klien melalui port 5 ya. Di sini dari port 5 bisa kita masukkan ke hub ataupun langsung ke komputer atau perangkat-perangkat pengguna dari jaringan yang akan kita buat dengan pengelompokan IP di 192.168.16.1/24 untuk gateway klien-klien di jaringan kita. Ya, langsung saja kita buka Winbox. Jika kita belum memiliki software Winbox, silahkan download di website resminya di mikrotik.com download. Nah, dari halaman mikrotik.com ini kita download Winbox-nya, sesuaikan dengan Windows sistem operasi yang digunakan di komputer. Misalnya kita menggunakan sistem operasi 32 bit, Windows 32 bit, maka silahkan download Winbox 32 bit. Apabila kita menggunakan Windows 64 bit, silahkan download Winbox 64 bit. Setelah kita download, buka Winbox untuk mengakses mikrotik ya. Dari tab netboard, silahkan klik MAC address mikrotik yang akan kita akses ataupun IP addressnya. Tapi karena mikrotik ini masih belum dikonfigurasi, maka IP addressnya belum ada atau masih 0.0.0.0. Di sini sih saya akan mengaksesnya menggunakan MAC address mikrotik tersebut. Login menggunakan data defaultnya, yaitu admin, dan passwordnya dikosongkan. Setelah itu kita klik tombol connect dan akan tampil jendela Winbox untuk mengkonfigurasi mikrotik. Di sini kita disarankan untuk mengganti password. Silahkan mengganti password defaultnya yang masih kosong dengan password barunya, atau kita bisa mengakses mengganti passwordnya melalui menu sistem, user. Kita tambahkan saja user baru karena nanti user yang lama akan kita hapus. Di sini akan saya buat Taufik Pai dengan grup user full, dan passwordnya misalnya saya buat 12345678990, dan kita konfirmasi passwordnya
sama seperti pengisian password tadi, 123456789. Selanjutnya klik apply dan oke. Silahkan tutup jendela Winbox dengan klik exit, dan kita akan login dengan user baru yang telah kita buat tadi dengan login Taufik, password 123456789, dan klik connect untuk masuk ke jendela konfigurasi. Oke, selanjutnya kita hapus user yang lama untuk mengamankan mikrotik yang akan kita gunakan di jaringan kita. Oke. Untuk membangun jaringan sederhana seperti di video ini, langkah pertama kita memberi alamat IP untuk port 1 atau ether 1. Kita akses menu IP, selanjutnya addresses, dan kita berikan IP sesuai dengan gateway dari ISP 177.33.11. Karena dari ISP adalah /30, maka ini hanya ada, kita bisa gunakan 2 IP ya, karena di gateway-nya sudah .1, maka untuk di mikrotik kita adalah .2 /30, dan di interface pilih ether 1 karena port 1 ini yang akan kita gunakan terhubung ke modem ISP, dan klik apply. Kolom network akan otomatis muncul sesuai dengan berapa yang kita isikan di kolom address. Setelah itu klik OK. IP yang kita tambahkan tadi sudah masuk ke daftar alamat IP. Selanjutnya kita berikan IP untuk menuju ke arah klien atau pengguna di jaringan kita. Di jaringan yang akan kita rancang ini adalah IP-nya adalah 192.168.16 gateway-nya adalah 1/24, dan pada kolom interface kita pilih Ethernet 5, klik apply, kemudian OK. Pemberian alamat IP sudah kita lakukan. Selanjutnya kita ke menu IP route untuk menetapkan gateway jaringan atau gerbang jaringan.
kita isikan 177.33.11.1 karena gateway dari ISP adalah seperti itu. Setelah itu klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu NAT untuk pemberian NAT agar jaringan internal kita bisa mengakses ke jaringan luar melalui menu IP firewall. Kita klik tab NAT, kemudian klik tambah. Pada kolom chain kita pilih SRC NAT, source NAT, dan out interface-nya kita pilih Ether 1 karena Ether 1 yang mengarah ke ISP, dan ke tab action kita pilih actionnya adalah must query. NAT ini untuk mengizinkan jaringan internal terhubung ke jaringan luar. Untuk penjelasan selengkapnya silahkan dicari di Google, karena jika kita membahas tentang NAT ini akan membuat video ini menjadi sangat panjang. Kemudian klik apply dan oke. Setelah kita membuat NAT, selanjutnya kita tetapkan DNS yang akan digunakan di jaringan kita. Sini kita bisa menggunakan DNS publik seperti DNS Google 888 ataupun DNS Cloudflare 111. Kita menggunakan DNS Google 88.8, DNS secondary, primary-nya secondary ya 8.8.4.4, dan kita beri tanda centang pada allow remote request. Ini untuk mengizinkan pengguna atau klien di jaringan kita menggunakan IP MikroTik kita sebagai DNS ya. Kemudian klik apply dan oke. Pengaturan lebih lanjut tentang DNS akan kita bahas di video-video saya selanjutnya ya. Setelah konfigurasi yang telah kita buat tadi, akan kita coba apakah MikroTik kita sudah bisa terhubung dengan jaringan. Dengan kita coba ping ke DNS Google melalui MikroTik kita ya. Dari menu tool, kemudian ping,
dan ini jendela pingnya, kita isikan ping to, ini ping kemana gitu ya. Kemudian klik start. Oke, maaf saya lupa mencolokkan kabel mikrotik ke modem USB nya ya. Dan kita coba lagi untuk lakukan ping ke DNS publik. Di sini saya menggunakan DNS Google. Oke, telah sukses untuk lakukan ping ke DNS Google. Selanjutnya kita coba untuk trace route dari menu tools, trace route ke DNS Google ya. Kita coba ke DNS dan klik start. Oke, sepertinya trace route-nya diblok oleh ISP. Kita coba lakukan ping ke Facebook saja ya, rpcdm.net. Oke, telah sukses. Oke, hanya seperti itu saja untuk konfigurasi dasar mikrotik. Selanjutnya hubungkan klien ke port 5 mikrotik sesuai dengan konfigurasi kita tadi, dengan pengelompokan IP di 192.168.16.2 dan selanjutnya, karena satu adalah IP untuk mikrotik itu sendiri. Jadi untuk di gateway nya kita isikan IP port mikrotik ini. Pemberian IP seperti di gambar ini, contohnya 192.168.16.11, dan di gateway nya kita isi IP si port mikrotik ini seperti ini ya. Pengaturan di Windows seperti ini. Nah, karena tadi kita tetapkan 192.168.16.11, default gateway nya 192.168.16.1, dan DNS nya bisa kita gunakan IP mikrotik ataupun DNS publik ya.
Oke, hanya seperti itu saja konfigurasi dasar yang cukup mudah. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya untuk mendapat video-video update saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sahabat Taufik Pai.